Penanganan kasus korupsi 7,8 miliar yang diduga libatkan Bupati Sorong Selatan dan istrinya oleh Polda Papua Barat jalan di tempat. HUT RI momen Kabupaten Puncak Papua cepat pulih dan bangkit. Selamat pagi pemirsa, iNews Papua hadir kembali. Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Dan bersama saya Marlene Sawaki, inilah informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi Yayasan Tipari. Pembangunan kampus fiktif yang menggunakan dana APBD Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat senilai 7 miliar lebih hingga saat ini jalan di tempat. Walaupun proses pemeriksaan terhadap para terduga pelaku korupsi sudah dilakukan oleh Polda Papua Barat, namun tak satu pun dijadikan tersangka. Tokoh intelektual Sorong Selatan minta KPK turun tangan. Kapolda Papua Barat akan kembali cek kasus korupsi yang tidak berjalan ini. Beginilah kondisi bangunan kampus milik Yayasan Tipari Kabupaten Sorong Selatan yang dibangun sejak tahun 2016. Namun tidak kunjung tuntas. Kondisi bangunan yang hanya rangka gedung ini hingga kini terbengkalai. Bangunan kampus dibangun di sebuah lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk ini harus dijadikan tempat pendidikan bagi generasi muda. Namun sayangnya pembangunan tersebut justru mangkrak alias tak kunjung selesai. Ironisnya dana APBD Kabupaten Sorong Selatan senilai 7,8 miliar rupiah sudah digelontorkan untuk pembangunan kampus tersebut, namun semua itu hanyalah fiktif. Kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan kampus oleh Yayasan Tipari yang menggunakan dana hibah dari APBD Kabupaten Sorong Selatan kembali mencuat. Pasalnya kasus yang diduga ada keterlibatan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli dan istrinya Beatrix M. Siren sebagai pimpinan yayasan sudah merugikan negara hingga 7,8 miliar sejak 2016 hingga 2020. Dan tengah ditangani oleh Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat. Sampai hari ini kami tidak tahu ijazah-ijazah dari mereka statusnya bagaimana. Saya tidak mempersoalkan ijazah. Saya tidak mau menghalangi orang punya masa hidup ke depan, tapi kasus korupsi yang ada dalam tubuh Yayasan Tipari dengan menggunakan APBD Kabupaten Sorong Selatan harus terungkap. Harus. Kami harapkan Bapak Kapolda harus Kapolda Papua Barat, apalagi beliau baru, harus. Dan juga penegakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 76 dan pasal 77. Pelanggaran dan sanksi ini harus ditegakkan. Akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut, saat ini pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan tidak berjalan optimal, hingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong Selatan. Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga yang baru menjabat Kapolda Papua Barat berjanji akan mengecek sejauh mana penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sorong Selatan untuk segera diusut tuntas. Soalnya saya masih baru, saya akan pelajari satu persatu tentang aduan-aduan dan kasus-kasus itu apapun yang dikembangkan kita Dari Sorong Papua Barat, Chandriandri Suripati, kontributor iNews melaporkan.